Halo, shalom semua. Selamat datang di ibadah CDC Depok Online Service hari ini. Kami menyapa Anda sekalian yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan, sebab hari ini adalah hari di mana kita merayakan kemenangan bersama Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Jadi, mari siapkan hati kita, siapkan catatan, dan mari kita menerima berkat dan menerima apa yang ingin Tuhan berikan untuk setiap kita. Jadi, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk terus ya Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa, untuk firman hari ini Kau berikan hati kami sebagai hati murid, hati mau mendengar dan menjadikan rema setiap firman yang Kau berikan pada hari ini. Bapak, Kau urapi ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, dan sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom CDC. Wah, puji Tuhan ya, kita masih berkesempatan untuk memuji Tuhan kita yang luar biasa. Sepanjang minggu ini banyak hal yang kita lalui, tapi Tuhan kita tetap Tuhan yang luar biasa. Tuhan hadir di setiap muslim hidup kita. Amin. Mari sama-sama yang bisa kali ini bersuka di dalam Tuhan, berdiri dengan maksimal kita memuji Tuhan. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasa
Kita bersyukur kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kita mau sama-sama siapkan hati pikiran kita. Kita mau tanggalkan setiap beban kita. Kita mau katakan, Tuhan, kami percaya pertolongan kami ada di tempat yang maha tinggi. Saat kami memandang Engkau, kami percaya Tuhan, dari situlah kami dapat pengharapan, kekuatan yang baru. Mari setiap yang percaya bersama-sama dengan sepenuh hati kita mau naikkan pujian penyembahan. Pujian dan penyembahan yang sungguh luar biasa. Kita semua merasa diberkati dengan semua pelayanan yang diberikan hari ini. Kita adalah tubuh Kristus yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dimanapun Anda berada yang membutuhkan dukungan doa,
ataupun konseling, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Mari kita tunduk Kristus, kita dukung kebutuhan jemaat dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Bapa. Kami berdoa untuk kebutuhan jemaat Bapa. Kami percaya ke dalam tangan-Mu. Kau sembuhkan bagi yang sedang sakit, dan masa pemulihan kami percaya hanya dengan bilur-bilur-Mu saja telah disembuhkan. Kami juga berdoa untuk hubungan keluarga yang sedang ada rekonsiliasi. Kami percaya Bapak ada damai sukacita dalam Kristus di dalam keluarga. Kami percaya ada rekonsiliasi hubungan antara suami istri, ada rekonsiliasi hubungan antara orang tua dan anak dan sanak famili. Kami tutup bungkus ke dalam tangan Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kami percaya Kau telah taruhkan kreativitas agar jemaat yang sedang membutuhkan lapangan pekerjaan diberkati dan memberikan lahan yang baru. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan. Kami percaya ada hari yang tepat di dalam nama-Mu dan Kau kuduskan, Kau telah sediakan untuk pernikahannya agar berjalan dengan lancar. Kami juga mengucap syukur untuk setiap kami yang pada masa pandemi ini Kau tetap berkati kami semuanya, setiap jemaat, dan tetap diberikan pekerjaan sehingga kami bisa dapat memberikan saluran berkat juga untuk orang lain. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya dalam tangan Bapak Jokowi dan pemerintahannya, baik dalam penanganan pandemi COVID-nya Bapak. Kami percaya Kau telah berikan orang-orang yang cakap untuk menghadapi penyakit dan wabah COVID ini sehingga dapat selesai dengan baik. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, untuk menjaga kesatuan kami, NKRI tetap terjaga. Kami tutup bungkus dalam tangan-Mu ya Bapak, bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari lebih sungguh lagi kita mau sama-sama katakan, kami meninggikan Engkau Raja, kami meninggikan Engkau Tuhan Allah yang berkuasa dan bertahta dalam kehidupan kami, Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran.
Haleluya, haleluya. Yesus inara lama sanda inara kata syana lama-lama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berjadikan hati kami tanah yang subur. Berikan kami telinga seorang murid. Kami percaya firman-Mu lah yang menjadi dasar kekuatan kami, sumber dan tempat kami berharap. Urapi lidah bibir hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Tuhan, kami percaya semua jemaat yang hadir, dimanapun kami berada, kami siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua yang sudah hadir di ibadah CDC pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin tanya, suara saya jelas ya? Suara saya cukup jelas? Ya, kita akan mau ibadah kita, tema saya pada pagi hari ini adalah Kristen sejati vs Kristen palsu. Ya, kita akan mulai. Apa yang dimaksud dengan Kristen sejati dan Kristen palsu? Kita langsung aja, next slide. Ya, kita semua kalau dengar tema ini, pertamanya pasti akan bingung. Emang Kristen ada yang palsu? Begitukah? Begitu pertanyaan kita tentunya ya. Nah, prinsipnya saya mau bagikan adalah ternyata pastinya tampaknya dari luar sama-sama orang Kristen. Sulit membedakan mana Kristen sejati dan Kristen palsu. Nah, bisa jadi Kristen palsu atau Kristen sejati hidup di dalam komunitas yang sama, yaitu kita hidup di dalam komunitas kita, lingkungan kita, bahkan bisa saja di dalam gereja yang sama, di dalam kelompok kersel yang sama, di dalam kelompok doa atau hafruta yang sama, dan itu pula yang kemungkinan yang paling kecil kalau kita hidup di dalam komunitas adalah keluarga. Bahkan di dalam satu keluarga pun bisa jadi ada Kristen sejati dan Kristen yang palsu. Makanya kita hari ini belajar dasar Alkitabnya seperti apa. Next slide. Ya, saya ingin bagikan prinsip kekristenan adalah tidak lepas daripada, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Rasanya di gambar yang sangat klasik, dan semua Kristen pasti tahu, orang Kristen pasti tahu bahwa Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Apakah kita betul-betul domba yang sudah dipilih mengikuti gembala? Mari kita lihat ayat-ayat yang mendukung. Slide berikutnya. Ya, kita baca dulu Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saya tekankan kepada yang di garis bawah, Bapak Ibu bisa melihat di ayat 27. Ternyata sebagai domba, yaitu kita yang merasa kita sudah mengikut Yesus sebagai gembala kita, sebagai domba kita akan mendengar suara gembala. Dan gembala pasti mengenal kita sebagai domba-domba, dan otomatis domba akan mengikut gembalanya, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Lihat, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini adalah domba yang betul-betul mengikut gembalanya. Jangan pernah takut, karena gembala kita pasti gembala yang tanggung jawab, yang selalu menjaga kita, melindungi kita, dan tidak membiarkan kita dimangsa binatang buas. Tapi kita mau belajar dulu prinsip firman Tuhan. Ya, next slide. Kita lihat pada saat penghakiman terakhir, apa yang terjadi di firman Tuhan. Kita baca Matius 25 ayat 31 sampai 34 dan ayat 41 serta 46.
Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Terakhir, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kalau kita renungkan ayat yang barusan kita baca, Bapak Ibu, ternyata ada dua kelompok yang berbeda yang berada di sebelah kanan Tuhan Yesus dan yang di sebelah kiri Tuhan Yesus. Berarti dua kelompok ini adalah berada di sekitar Yesus. Dan itu disebutkan ilustrasi binatang yang disebutkan di ayat ini adalah domba dan kambing. Ternyata ada domba di sebelah kanan dan ada kambing di sebelah kiri Tuhan kita. Dan inilah yang akan dipisahkan di akhir zaman. Kita belum sampai kepada akhir zaman tentunya Bapak Ibu, karena kita masih hidup di dunia dan Tuhan belum datang yang kedua kali. Tetapi kita nggak pernah tahu siapa yang domba, siapa yang kambing, karena semuanya berada di sekitar Tuhan Yesus. Next slide. Kita mau belajar dulu apa perbedaan domba dan kambing. Kita lihat dua binatang ini yang ada di sekitar kita tentunya ya. Kita pernah melihat mungkin di kebun binatang, mungkin juga di peternakan. Kita lihat domba dan kambing perbedaannya. Kalau secara fisik kita lihat domba itu tanduknya melengkung ke arah dalam, bukannya ke arah keluar. Dan tidak semua domba memiliki tanduk. Tapi saya jujur belum pernah lihat domba yang memiliki tanduk. Biasanya saya lihat domba yang nggak punya tanduk. Karena memang ternyata tidak semua. Sedangkan kambing tanduknya mengarah ke atas atau ke samping. Jadi tanduk ini memang berguna untuk melindungi si kambing dan berguna untuk menyerang musuh. Dan kita lihat juga pola makannya domba. Domba makan dengan cara merumput. Mencari rumput yang pendek di permukaan tanah. Jadi kita lihat di sini domba itu tidak akan menengadah untuk mencari makan karena dia suka merumput dan rumput itu ada di permukaan tanah, otomatis dia akan menunduk. Selain tadi poin pertama fisiknya dia tidak punya tanduk atau tanduknya melengkung ke dalam, domba tidak akan pernah bisa menyerang musuh karena nggak punya senjata. Dia mau menyerangnya pakai apa? Nanduk melengkung tidak akan merugikan lawan dan lawan tidak akan takut. Domba tidak akan melukai lawannya, bahkan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi tanduk untuk kambing merupakan senjata untuk melindungi dirinya dan untuk menyerang. Sedangkan pola makan kambing kita lihat, dia makan daun-daunan segar, pucuk daun, dan memakannya dengan berdiri karena pucuk daun berada di pohon-pohon yang tentunya tidak di permukaan tanah. Beda dengan rumput. Rumput menempel di tanah, sedangkan pucuk daun berada di sudut pohon. Sehingga kambing akan memakan makanannya dengan posisi berdiri atau agak berdiri, tergantung tingginya daun yang akan dia makan. Next slide. Perbedaan lain. Domba mempunyai karakter ketergantungan satu sama lain. Jadi domba itu bukan binatang mandiri karena dia nggak punya perlindungan untuk melindungi dirinya sendiri. Sehingga domba sifatnya amannya lebih baik tinggal bersama kelompoknya. Sedangkan kambing mempunyai perilaku yang cenderung independen, artinya mandiri. Dia nggak takut sendirian juga karena dia merasa mampu melindungi dirinya sendiri dengan tanduk yang dimilikinya.
sedangkan domba tidak. Lalu domba mempunyai perasaan yang lebih kuat dalam berkelompok, sehingga dia merasa safe, nyaman, dan bahkan sangat gelisah ketika terpisah dari kawanannya. Karena dia merasa tidak aman pada saat dia menghadapi musuh, entah itu di padang, entah itu di hutan. Domba akan merasa khawatir dan galau dan takut karena dia merasa sendirian. Sehingga dia merasa safe kalau dia dalam kelompoknya. Berikutnya kambing, karakternya karena dia lebih mampu mencari perlindungan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tadi saya katakan kambing ini independen, jadi nyalinya lebih besar. Tidak punya takutnya lebih sedikit. Dia merasa satu sama lain, nggak ada teman juga nggak apa-apa, saya bisa dan saya kuat, kata si kambing tentunya. Sehingga kita lihat domba karakternya lebih jinak karena memang tidak mampu menyerang. Dan kalau kambing, dia lebih mampu menyerang. Inilah dua hewan yang ada, yang diilustrasikan, yang dipakai oleh firman Tuhan menjadi dua jenis orang yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus atau di sebelah kanan Bapa dan di sebelah kirinya Tuhan Yesus. Artinya dua-duanya ada di sekitarnya. Dan pertanyaannya tentu hanya kita sendiri yang bisa menjawab. Apakah saya domba? Apakah saya kelompok kambing? Tentunya kalau kita tidak tahu, kita harus mencari Tuhan dan bertanya. Dan kita semua nggak ada yang mau milih, pastinya kita jadi kambing. Kita lihat, next slide. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam inti kita adalah, apa sih perbedaannya Kristen sejati dengan Kristen palsu? Kalau dari cerita firman Tuhan tadi, ilustrasi Kristen sejati dan Kristen palsu itu adalah domba dan kambing. Kristen sejati adalah ilustrasinya domba, sedangkan Kristen palsu adalah kambing. Seperti apa ciri khasnya Kristen sejati? Kembali lagi seperti ayat yang tadi sudah kita baca, ciri yang pertama, Kristen sejati mengenal suara gembalanya. Tadi kita sudah baca di Yohanes 10 ayat 27. Seorang gembala, dia sangat mengenali dombanya, dan domba sangat mengenali suara gembalanya. Dimanapun gembala itu pergi, domba akan mengikutinya. Karena karakter domba tidak bisa jauh dari gembalanya karena dia takut tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sedangkan Kristen palsu atau kambing tadi, karena dia independen, dia tidak peduli dengan suara gembalanya. Sendiri juga jagoan, kuat, sehingga dia tidak terlalu memperdulikan suara gembala. Kalau dia ada di sekitar domba pun, domba mengikuti gembalanya, kambing tidak peduli. Maka ada istilah di firman Tuhan di Matius 7 ayat 15, ada istilah serigala berbulu domba. Nanti kita buka ayatnya. Berikutnya perbedaan selanjutnya dulu. Domba hidupnya dalam kendali gembalanya. Jadi gembalanya yang full menjaga dombanya dan dombanya nurut. Yohanes 10 ayat 28. Hidupnya dalam kendali iblis, itulah kambing atau Kristen palsu. Jadi contoh di ayat-ayat firman Tuhan saya akan bagikan ada di Amsal 1 ayat 32, Yakobus 2 ayat 20. Hidup Kristen palsu lebih mendengarkan suara iblis tentunya. Dan ini terkenal sebagai istilah di dalam Alkitab orang bebal dan kata lain juga orang fasik. Orang-orang seperti ini ada di cerita-cerita di Alkitab. Dan ayatnya sudah saya bagikan di sini, kita nggak usah buka semuanya. Bapak Ibu bisa mencatat dan mengecek ayatnya. Ternyata yang disebut Kristen palsu adalah orang bebal dan orang fasik. Lalu berikutnya, ciri khas yang berikutnya adalah saat terjatuh atau gagal. Kenapa saya sebutkan ini? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang kebal terhadap dosa. Semua manusia pasti bisa terjatuh dalam dosa, termasuk saya dan Bapak Ibu semuanya. Kita semua manusia biasa. Kita semua nggak ada yang Superman atau Superwoman. Kita semua adalah punya kelemahan, punya kedagingan, sehingga kita bisa jatuh. Tetapi perbedaannya di mana? Seekor domba atau Kristen sejati saat jatuh tidak sampai tergeletak dan bahkan tidak menyerah. Ayatnya ada di Mazmur 27 ayat 23 dan 24. Sedangkan Kristen palsu saat gagal biasanya dia akan merasa putus asa dan tidak ada pengharapan. Ayatnya ada di Amsal 11 ayat 7. Next slide, kita lihat perbedaannya lagi. Lalu kemudian untuk Kristen sejati,
kehidupan kekal atau finishing well itulah yang dijalanin dan didapatinya di akhir hidupnya. Karena kita sebagai Kristen sejati, Tuhan akan menyertai kita sampai finishing well. Sedangkan Kristen palsu ada dalam kebinasaan kekal. Ini semua tadi kita sudah baca di Matius 25 ayat 46. Domba akan memperoleh kehidupan kekal, sedangkan kambing akan dibuang dan memperoleh siksaan kekal. Ada di Matius 25 ayat 46. Itulah perbedaan dari akhir sebuah perjalanan kehidupan Kristen sejati dan Kristen palsu. Hal ini membuat kita harus lebih waspada. Kita lihat perbedaan lain. Seorang Kristen sejati, dia seperti hamba yang setia. Ada di Matius 25 ayat 21. Hamba yang setia akan bertanggung jawab kepada talenta yang diberikan oleh tuannya. Dia tidak akan menguburnya di dalam tanah, tetapi akan melipat gandakannya. Sehingga dia akan bekerja dengan rajin, dengan tekun, dengan giat, penuh tanggung jawab sebagai hamba yang setia. Nah, kebalikannya Kristen palsu, apa yang dilakukannya? Dengan mudah dia bisa murtad. Mungkin dia semangat hanya di saat-saat tertentu, tetapi kemudian saat-saat tertentu dia sibuk dengan dirinya sendiri, egonya sendiri, dan bahkan dia bisa murtad. Kita kenal dengan istilah, bisa saja ya Kristen kemudian menjadi mualaf. Tetapi itu hanya salah satu. Banyak kejadian murtad meskipun tidak mualaf ya. Ada di Ibrani 2 ayat 12. Berikutnya lagi, kalau kita menjadi Kristen sejati, tentunya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kita tidak perlu bertanya kepada Tuhan, atau saya layak atau tidak. Yang jelas Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menguduskan kita. Tinggal kita apakah ada di dalam kitab kehidupan, tergantung bagaimana perjalanan hidup kita. Ayatnya dari Wahyu 3 ayat 5. Sedangkan untuk Kristen palsu, imannya bisa kandas, tidak sampai garis akhir. Ada di 1 Timotius 1 ayat 19. Yang berikutnya, ciri dari Kristen sejati adalah Bapa sudah menyiapkan mahkota untuknya pada saat kita pulang ke rumah Bapa satu hari nanti. Ada di 1 Korintus 9 ayat 25. Tetapi kebalikannya Kristen palsu. Pada saat kita berjumpa pada hari penghakiman kelak nanti, satu hari seseorang Kristen palsu, pada saat dia berkata, Tuhan, aku sudah melayani engkau, tetapi sayangnya Bapa tidak mengenal dia. Ada di Matius 7 ayat 23. Begitu banyak perbedaan yang saya bagikan di sini, dan tentunya ayat-ayatnya sudah saya tulis di sini. Bapak Ibu bisa mempelajarinya nanti untuk di-sharingkan di Carousel. Dan kita mulai belajar. Tidak terlambat untuk kita meninggalkan hidup kita yang salah. Misalnya kita punya pola hidup yang salah, kita mau menjadi Kristen sejati. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat pastinya. Next slide. Nah, ini salah satu ayat yang beberapa ayat saya buka tetapi tidak semuanya. Kita lihat Yohanes 10 ayat 27 sebagai Kristen sejati. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Pertanyaannya, apakah kita setiap hari mendengar suara Tuhan? Lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat Lectio Divina yang kita lakukan. Saya tekankan kepada kita semua, termasuk saya sendiri, Bapak Ibu jemaat, berlatihlah mendengar suara Tuhan. Dengan praktek Lectio Divina, mulai mencari, Tuhan ngomong sama saya hari ini yang mana? Apa ayat yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya? Frasa apa yang Tuhan ingin bicara kepada saya? Itulah praktek Lectio Divina, atau menemukan apa yang Tuhan ingin bicara untuk saya. Domba harus mengenal suara gembalanya. Tetapi kita lihat sebagai seekor kambing atau Kristen palsu. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, inilah ayat yang mengatakan ternyata ada domba, dari luar kelihatan seperti domba, tetapi sebetulnya dia bukan domba. Dia adalah serigala yang menyamar seperti domba. Kita sulit tentu membedakannya, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Next slide berikutnya.
Mazmur 37 ayat 23 dan 24 sebagai Kristen sejati. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, inilah Kristen sejati. Saya tadi sudah katakan bahwa Kristen sejati tidak mungkin kebal dari dosa. Kita bisa berbuat kesalahan karena dipimpin oleh ego kita, logika kita, kedagingan kita. Tetapi ingat, gembala tidak pernah mendiamkan domba-dombanya dalam kecelakaan atau dalam masalah. Dia akan mengiring kita kembali untuk bangkit dan dalam perlindungannya. Tetapi kita lihat Kristen palsu, Amsal 11 ayat 7. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Lihat yang disebut orang fasik. Salah satu istilah untuk Kristen palsu. Mereka punya pengharapan, tetapi mereka bisa gagal dan akhirnya malah berakhir dengan kematian atau putus asa dan harapannya sia-sia. Next slide. Kita lihat Matius 7 ayat 22, 23. Bagaimana kehidupan Kristen palsu di akhir hidupnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jujur ayat ini membuat saya bertobat di tahun 85-an lah, waktu saya mahasiswa di kedokteran. Ayat ini membuat saya takut menjadi Kristen palsu. Ayat ini membuat saya khawatir jangan-jangan Tuhan tidak mengenal saya. Padahal saya sudah aktivis di gereja saya. Gereja lama saya sudah menjadi koordinator komisi pemuda. Saya sudah berkhotbah, saya sudah mengajar, saya sudah punya kelompok yang saya pimpin. Pertanyaannya, ini semua tertulis di ayat 22. Banyak orang sudah merasa kita sudah bernubuat, kita demi nama Tuhan, kita sudah mengusir setan demi nama Tuhan juga, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Betapa mirisnya kalau suatu hari nanti, pada saat kita sudah berkata dan bertemu kepada Tuhan, di saat kita menghadap pulang ke rumah Bapa, tetapi Tuhan mengatakan, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itulah Kristen palsu, atau kalau diilustrasi yang kita pelajari hari ini seperti kambing. Berikutnya. Next slide. Slide sebelumnya. Ya, saya mau kasih contoh cerita di Alkitab tentang Kristen sejati. Kristen sejati di Alkitab adalah Petrus. Dan ini adalah kisah Petrus yang ada di firman Tuhan. Saya mau kasih contoh bagaimana Petrus kenapa disebut Kristen sejati. Karena ciri-cirinya sudah lengkap ada di dalam kehidupan Petrus. Petrus lebih mendengar suara Yesus. Pada saat dia tahu dirinya salah atau jatuh dalam kesalahannya, tentu Petrus menyesal dan bertobat. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Berarti dia betul-betul Kristen sejati. Kita lihat bagaimana dia jatuh dalam kesalahannya. Matius 26 ayat 74 dan 75. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kita lihat bagaimana respon Petrus pada saat dia jatuh dalam dosa yang sudah ditebak oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan kalau saya baca ayat 74, kata-kata Petrus sangat kasar dan sangat tidak ciri orang Kristen. Dia berkata, aku tidak kenal orang itu. Jadi dengan mengutuk dan bersumpah. Bayangin loh, seorang yang kenal Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, berjalan bersama-sama, tetapi berani mengatakan dengan kutuk dan sumpah. Itu adalah satu hal yang sangat-sangat sadis menurut saya. Tetapi
kelembutan hati Petrus terjaga dengan dia mengingat apa yang Yesus pernah katakan. Pada saat Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan menolak dan sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sangat menyesal dan dia sedih dan tentu tidak terpuruk dengan kesedihannya, tapi dia bertobat. Next slide. Apa yang dilakukan Petrus sampai akhir hidupnya setelah dia bertobat? Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kita tahu bahwa Petrus selalu berpartner dengan Yohanes dalam pelayanannya. Makanya kita pelayanan harus minimal berdua karena musuh kita adalah iblis. Jadi kita harus siap perang ya. Nah, kita lihat kehidupan Petrus bahkan pada saat dia setelah bertobat dan mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang yang dia temui, tentu dia dibenci oleh orang-orang Farisi. Sehingga dia masuk dalam sebuah persidangan sama seperti Yesus. Petrus pun mengalami masa aniaya. Tetapi kita di sini lihat Petrus sampai akhir hidupnya tetap dikenal sebagai orang yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Itulah Kristen sejati. Rela menderita, tahan terhadap bantingan atau penderitaan, dan betul-betul finishing well. Berikutnya, next slide. Nah, ini contoh Kristen palsu di dalam Alkitab. Yudas Iskariot. Kita semua tahu apa yang dilakukan Yudas. Tapi kita mau belajar dari kehidupan Yudas supaya kita keluar. Jangan pernah tertipu oleh iblis untuk tetap bertahan menjadi Kristen palsu. Kristen palsu akan lebih mendengar suara iblis. Bisa saja suatu hari dia menyesal karena dia tahu salah, tetapi sayang penyesalannya berakhir dengan putus asa, bukan dengan pertobatan. Kita lihat Yohanes 13 ayat 2. Bagaimana Yudas mendengar suara iblis. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Iblislah yang berbicara kepada orang-orang Kristen palsu untuk melakukan pelanggaran firman Tuhan, untuk kompromi dengan dunia ini. Next slide. Lalu apa yang dihasilkan setelah Yudas menyesal? Dia putus asa. Matius 27 ayat 3-5. Saya akan bacakan respon Yudas setelah menyesal perbuatannya salah. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Berikutnya. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kita lihat responnya Yudas. Inilah Kristen palsu. Kristen yang tidak berhasil bertahan dan finishing well. Tentu dia gagal untuk finishing well karena penyesalannya membunuh dirinya sendiri. Tidak berakhir dengan pertobatan karena inilah rencana si iblis. Iblis memang mau menghasut kita, mengintimidasi kita, mencari kita, bahkan membunuh dan membinasakan kita. Hati-hati Bapak Ibu, jadilah Kristen sejati. Jangan terpuruk, jangan berakhir seperti kehidupan Yudas. Next slide. Balik lagi, ini adalah ringkasan khotbah saya pagi hari ini. Ingat, Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Bahwa kita bukan kambing, kita adalah domba-dombanya. Slide terakhir. Kalau Yesus adalah gembala yang baik, marilah kita sebagai Kristen sejati adalah menjadi domba yang selalu mendengar dan mengikuti suara gembala kita. Gembala kita adalah Tuhan Yesus. Bacalah firman setiap hari. Renungkan firman itu setiap hari. Tanyalah kepada Tuhan, apa yang Tuhan rindu sampaikan kepada kita setiap hari. Karena kita adalah domba-domba yang terus mengikuti gembala kita. Dan gembala kitalah yang akan menjaga kita, menjauhkan kita dari mara bahaya,
dan gembalalah yang akan melindungi kita seumur hidup kita. Kita percaya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita waspada dan berjaga-jaga untuk terus mendengar suara Tuhan. Jadilah domba yang setia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita percaya Tuhan Yesus sebagai gembala sudah merelakan mati di kayu salib untuk menebus kesalahan kita. Hari ini kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk menyiapkan hati kita, sama-sama untuk kembali lagi betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk mengingatkan bahwa kita semua adalah domba-domba yang mau taat, mau mengikut Engkau sebagai gembala. Ampuni kami Tuhan, bila kami seringkali merasa kuat, merasa mampu berjalan sendiri di luar daripada pimpinan-Mu. Ampuni kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah gembala yang baik, gembala yang sabar, gembala yang setia menunggu kami, membawa kami, menggiring kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Saat ini kami bersyukur biarlah setiap jemaat yang mendengar diberikan pencerahan, kebenaran firman Tuhan untuk komitmen menjadi domba yang taat kepada gembala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini siapkan hati kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan roti dan anggur. Bapak Ibu sudah menyiapkan. Dan mari kita roti dan anggur kita siapkan, dan saat ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menguji hati kita masing-masing. Apakah kita selama ini sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah selama ini kita menghargai bahwa setiap kebenaran firman Tuhan kita bersedia melakukannya? Apakah kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Sama seperti Tuhan mengampuni kita. Mari saya berikan beberapa waktu untuk menguji hati kita masing-masing. Haleluya, Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa untuk menyiapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah mati di kayu salib untuk menguduskan kami semua sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang sudah mengampuni dosa kami. Engkau yang sudah melayakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Kami mau menjadi domba-domba yang taat. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia. Dan biarlah Tuhan kami mau belajar memiliki pikiran Kristus, memiliki hati Kristus. Karena Engkau-lah yang mendidik kami dan mengajarkan kami. Bahkan kuasa-Mu sudah Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bapak Ibu, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi. Mari kita berdoa untuk ambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, kita percaya bahwa roti di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan supaya kita dipersatukan kembali dengan Bapa, karena kita sudah dikuduskan, kita sudah dilayakkan. Mari kita terima roti ini di dalam nama Yesus. Mari kita makan.
Bapak Ibu, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita percaya bahwa anggur di tangan kanan kita adalah darah Yesus yang sudah tercurah untuk menebus dosa kita. Darahnya yang mahal bahkan mengampuni, mengangkat segala sakit penyakit dari tubuh kita. Mari kita imani dan kita minum anggur darah Yesus dengan iman percaya kita di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan kasih-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu, untuk kematian-Mu yang membuat kami sekarang hidup, dikuduskan dan dilayakkan. Ini adalah anugerah yang terbesar yang kami terima. Biarlah Tuhan mulai saat ini dan seterusnya hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Kau pilih kami untuk menerima anugerah keselamatan. Kami bersyukur Kau mau pakai kami sebagai alat-Mu untuk bekerja lebih giat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC Depok Service Online hari ini. Pastinya kita semua diberkati. Kami juga mengucap terima kasih kepada volunteer yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, silakan transfer ke rekening di layar saudara. Mari kita mempersiapkan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau berikan. Kiranya Kau berikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik pada Engkau untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Kau kuduskan persembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga yang diberkati Tuhan. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali gabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Carecel, di mana Carecel adalah suatu kelompok saling memperdulikan dan saling membangun dalam iman. Saudara dapat menghubungi nomor tertera yang di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Carecel yang sesuai dengan kelompok, usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap kami dapat mengenal saudara lebih baik lagi, dan kami dapat saling membangun dan saling memperdulikan. Terima kasih sekali lagi, kami mengucapkan selamat datang di CDC Depok. Always remember, stay healthy, keep connecting, and see you next week. Bye! Bapak Ibu, mari kita sama-sama akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini yang luar biasa. Engkau yang melawat kami, Engkau yang membangun iman kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan, karena firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Jadikanlah kami domba-domba yang setia dan taat. Engkau adalah gembala kami. Kami mau mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saat ini hamba-Mu berdoa, curahkanlah berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penyertaan Roh Kudus ke dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan, secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam studi, di dalam pekerjaan, bahkan apapun yang kami lakukan, Tuhan melimpahkan keberhasilan sehingga kami merasa dikuatkan, hidup dalam kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Mari kita terima dengan iman percaya bahwa berkat Allah tercurah mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin.